melakukan ini. Karena tidak percaya pada Xiao Hongguo. Dia adalah anakku, apapun statusnya. Hubungan ayah dan anak tidak akan pernah berubah. Xiao Hongguo. Di dunia ini, hanya boleh ada satu putri terpilih. Orang itu harus aku. Apa yang kamu pegang? Ini obat untuk ayah. Serahkan padaku. Ayah tidak mau minum obat. Harus diawasi Hongguo baru mau minum. Itu dulu. Sekarang ada aku. Tidak perlu repot lagi. Nona. Wanita tadi, apakah dia mengganggumu? Aku baik-baik saja. Cuma orang ini agak aneh. Aneh di mana? Hongguo tidak ingat. Hongguo, untuk sementara aku akan membiarkanmu tinggal di keluarga Gong beberapa hari lagi. Setelah aku benar-benar menggantikan posisimu, kamu harus kembali ke tempat asalmu. Meisuk. Kenapa kamu? Mana Hongguo? Berapapun obat yang dia rebus untukmu, tidak akan bisa menetralkan racunmu. Rakenmu. Hanya aku yang bisa menetralkannya. Katakan. Apa yang kamu inginkan? Atau berapa uang yang kamu mau? Sebutkan harganya. Aku bukan demi uang. Bukan demi uang? Tapi saat ini, yang bisa diberikan keluarga Gong padamu, hanyalah uang. Gong Yangziu. Sekarang, kutukan keluarga Gongmu belum terangkat. Selain aku, tidak ada orang lain yang bisa mengangkat kutukan ini. Tentu saja, untuk mengangkatnya, Kekualai. Kecuali apa? Kamu akan segera tahu. Tinggal satu bahan obat terakhir, lengkap sudah untuk mengobati ayah. Tapi di mana mencarinya? Hongguo. Aku tahu di mana mencari obat ini. TAPI. Ini sangat berbahaya. Tidak peduli seberapa berbahaya, Hongguo tetap akan pergi. Di gunung yang tidak jauh dari sini. Tapi medan di gunung ini sangat terjal, dan ada banyak binatang buas. Dan lagi, obat ini hanya bisa ditemukan pada malam hari. Tolong beritahu ayah untukku, aku akan keluar sebentar. Hongguo, ini kamu sendiri yang cari mati. Guo. Yangziu. Aku baru saja melihat. Dia pergi dengan seorang pria. Jangan dia pergi dengan Page yang lagi? Hei, kamu mau kemana? Canter. Hongguo. Kali ini, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Bas, Xiaolong, kenapa kamu datang? aku mengikutimu dari tadi. Bas, kenapa kamu datang ke sini sendirian? Aku ke sini untuk mencari obat. Tinggal satu bahan lagi lengkap untuk mengobati ayah. Oke, aku akan membantumu mencarinya. Bos, apakah ini yang dicari? Bukan. Ketemu Xiaolong, akhirnya aku menemukannya. Bos hebat sekali. Biar aku yang bawa. Bos, ayo kita turun gunung. Bos, lari cepat.
Gugu. Ada apa, Tuan Gong? Cepat. Siapkan mobil, kembali ke rumah keluarga Gong. Sudah sehari ini. Nenek buyutku kok tidak terlihat seharian? Tidak. Aku harus pergi mencarinya. Kakek buyut. Di mana nenek buyutku? Pei Zhuoyang, di mana Hongguo? Bagaimana aku tahu? Aku sudah seharian. Tidak bertemu Nona. Bukannya kau yang membawanya keluar? Aku sih mau. Tapi kamu mengizinkanku membawanya pergi? Jangan i Chao Long? Nona, jangan-jangan terjadi sesuatu? Di mana anak perempuanku? Aku. Kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Kamu melihatnya sendiri, pergi, tapi bilang tidak tahu? Dia bilang pergi memetik obat. Dan menyuruhku jangan memberitahumu. Gunung. Sekarang, Nona masih anak-anak. Kalau sampai dimakan binatang buas. Aku bakal lawan kamu mati-matian. Kamu lebih baik berdoa anakku selamat. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih sengsara dari mati. Meskipun kalian pergi sekarang juga sudah terlambat. Xiao Hongguo pasti mati. Wah, Xiao Songgo, mengingat kita semua masih satu marga Guo, jangan marah lagi ya. Xiao Hongguo bukan sengaja tidak kembali menemuimu. Benar-benar sibuk sekali. Sudah, baik ya. Bas, apa aku lagi bermimpi? Atau aku berhalusinasi? Xiao Songgo adalah teman baikku. Ayo, elus dia. Xiao Songgua. Bas, nama yang imut banget. Nggak cocok buat dia. Coba deh. Dia beneran nggak makan aku. Kamu kan teman baikku. Ya jelas nggak bakal makan kamu lah. Aduh, ampun. Dia nggak makan aku. Kamu adalah teman baikku. Tentu saja aku tidak akan memakanmu. Kalau dia tadi. Songguo sudah lama tidak bertemu denganku. Jadi dia terlalu bersemangat. Bos tetaplah bos. Bisa menyembuhkan penyakit dan menolong orang. Bahkan bisa berteman dengan serigala. Aku ini dapat keberuntungan apa sih? Pas, sekarang hari sudah gelap. Kalau gitu kita cepat-cepat turun gunung. Songguo bilang mau mengantar kita. Gugu. Guo. Ayah. Guo. Ayah. Ini. Kakek buyut. Itu serigala, ya? Atau aku yang salah lihat? Gugu. Cepat ke sini. Kamu tidak apa? Jangan mendekat. Aku bisa jurus tongkat pemukul anjing. Loh. Kalau kau mendekat lagi, aku tidak akan segan-segan. Kakek buyut, tolong. Aku tidak mau digigit mati oleh serigala. Keponakan cucu, jangan takut. Songguo adalah teman baikku. Tentu saja dia tidak akan menyakitimu. Guo. Ayah, Songguo adalah teman baikku. Dulu sering membantu Hongguo mencari makanan. Lupa kalau Hongguo adalah anak yang besar di gunung. Menjadi teman dengan burung dan hewan juga tidak aneh. Kalau tidak makan orang, aku juga mau mengelusnya. Sudah, Guo. Hari sudah sangat malam. Kita harus pulang. Sampai jumpa Songguo, aku pulang dulu sama ayah. Nanti kalau ada waktu aku akan datang lagi. Belum juga pulang. Sudah larut begini, jangan-jangan terjadi sesuatu? Tenang dulu. Bukankah Yan Xiu dan yang lain sudah pergi mencarinya? Tapi belum ada kabar. Mungkin itu kabar terbaik. Aku mau keluar lihat. Bahkan kalau ditemukan, mungkin cuma tinggal jasadnya. Apa gunanya? Kakek nenek, Guo. aku pulang. Xiao Hongguo. Kenapa dia masih hidup? Guo. Biar kulihat, kamu terluka tidak? Xiao Hongguo baik-baik saja. Kakak tidak usah khawatir.
Guo, kamu membuat kakek dan nenek mati rasa khawatirnya. Lain kali kalau sendirian, jangan sembarangan keluar lagi. Mengerti? Mengerti. Sudahlah, yang penting selamat. Guo, kemari. Pergilah. Aku sudah tahu. Gua lari ke Ganang. Di gunung, tempat dia besar sejak kecil. Makanya tidak terjadi apa-apa. Xiao Hongguo. Memang rezekinya masih panjang. Mati pun tidak bisa. Xiao Hongguo, aku sudah bilang padamu. Pergi sendirian, sangat berbahaya. Kamu tetap nekat pergi. Sekarang, malah membuat ayahmu menyalahkan. Aku. Wah, dari mana datangnya siluman teh ribuan tahun ini? Apa kamu menganggap cucuku ini masih kecil? Jadi tidak t'as eu Kelisikan Oran, ya? Kamu siapa? Nama tetap, marga tak berubah. Pei Juliang dari geng Siran. Jengsren? Kalau begitu kamu cuma pengemis busuk dong? Bagaimana bisa? Sekarang bahkan seorang pengemis bisa seenaknya keluar masuk. Kilyar Gagong? Camus. Tante, meskipun Xiao Hongguo tidak mengerti tipu muslihatmu, tapi aku bisa merasakan kamu tidak suka padaku. Begitu juga, aku juga tidak suka padamu. Tapi Pei Juliang adalah cucu keponakanku. Aku tidak izinkan kamu berkata begitu tentang dia. Memang benar bibi yang terbaik. Kemana-mana selalu membelaku. Aku sangat tersentuh. Apa maksudmu keponakan? Satu-satunya aneh-aneh semua. Dia cuma pengemis bau itu kan? Di keluarga Gong. Kau tidak berhak bicara. Kalau di keluarga Gong ini, kau pikir kau berhak bicara? Aku ini bisa membantu. Menggeba nazib keluarga Gong. Kau baru berarti kalau aku bilang kau berarti. Kalau aku bilang kau tidak berarti, ya kau tidak berarti. Apa aku salah dengar? Kakek buyut ternyata membelaku? Bavat Singsen Yilek. Lalu menganggap diri sebagai anak terpilih? CIH. Anak terpilih? Siapa yang percaya? Pokoknya aku tidak percaya. Kalian marah padaku. Karina Xiao Hongguo. Masih bisa ku mengerti. TAPI. Kalian juga memperlakukanku seperti ini. Hanya karena seorang pengemis? Maaf ya. Pai Yuliang adalah tamu kehormatan keluarga Gong. Bukan. Tu pikir. Kakek buyut membelaku. Ternyata. Pei Juliang juga adalah bagian dari keluarga Gong. Aku. Keluarga Gong. Aku dan ayah selalu menganggap keponakan sebagai keluarga. Bibi. Aku sangat tersentuh. Sudahlah. Aku malas bicara dengan kalian. Tunggu dulu. Masalah bibi. Belum ko jelaskan. Mo ke manako. Aku sudah bilang padanya. Kalyur sendirian itu berbahaya. Dia sendiri yang bersikeras. Harus keluar. Tidak percaya? Tanya saja padanya. Tante memang memberitahuku. Nah, lihat kan. Masalahnya tidak ada hubungannya denganku. Tadi kau tidak bilang begitu padaku. Kau sengaja menyembunyikan kemana Xiao Hongguo pergi. Apa maksudmu sebenarnya? Aku kira. Dia memang Kalyur. Tak disangka. Dia benar-benar pergi ke gunung mencari obat. Xiao Hongguo tidak paham kelicikan orang. Kau pikir kami buta? Betul. Kalau bukan karena bosku hebat. Hari ini dia sudah dimakan serigala. Kau ini perempuan. Niatmu jahat sekali. APA? Guo hampir dimakan serigala. Kau ini Yunsha. Kau cuma penipu. Ayah. Usir dia keluar. Aku adalah wanita takter. Aku datang untuk menyelamatkan keluarga Gong. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Di tanganku ada cincin keluarga Gong. Keluarga Gong punya wasiat leluhur. Melihat cincin ini, seperti melihat leluhur. Kalian harus memperlakukanku dengan baik. Cincin ini kok rasanya familiar sekali ya? Kau memegang cincin keluarga Gong. Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi ku kasih tahu. Kalau kau nanti berani-beraninya lagi mengincar Xiao Hongguo, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Kuo, ikut ayah ke lantai atas. Pergilah.